Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah olehmu solat, jagalah olehmu solat 5 waktu. Jadi kita secara umum diperintahkan dalam ayat ini untuk menjaga solat 5 waktu. Perhatian dengan solat 5 waktu, mengkhususkan waktu, tidak disambi gitu ya. Tapi memang sudah ancang-ancang sebelum waktu zuhur sudah berniat, sebentar lagi waktu zuhur, persiapan, dihentikan dulu pekerjaannya dan seterusnya untuk datang ke masjid melakukan sholat zuhur. Ya, menjaga waktu sholat. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga sholat yang tengah, wassolatil wusta, dan jagalah sholat yang tengah. Apa yang dimaksud dengan sholat yang tengah? Tentu nanti kalau kita buka di dalam buku-buku tafsir, maknanya adalah sholatul asri, sholat asar. Kenapa sholat asar dikatakan sholat yang tengah? Karena memang secara letak ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya pripun Bapak Ibu? Sholat asar ini sholat yang di tengah-tengah. Di mana letak tengah-tengahnya? Karena nanti kalau kita hitung mulai dari sholat subuh, ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka tengah-tengahnya adalah sholat asar. Untuk itu, wallahu a'lam ya, meskipun nanti ada khilaf di kalangan para ulama tafsir apa makna sholatul wusta, tapi makna yang lebih kuat maknanya adalah sholat yang tengah ini maknanya sholat asar. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khusus untuk menjaga sholat asar, wassolatil wusta, dan sholat yang tengah. Kita diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat yang tengah, yaitu sholat asar. Dan kenapa demikian? Kenapa ada perintah khusus untuk menjaga sholat asar? Karena memang juga nggak gampang menjaga sholat asar ini. Lebih-lebih ini waktu umumnya orang selesai bekerja. Ngapunten nggih. Biasanya istilah di masyarakat kita ada istilah laut ya. Napa laut kalau bahasa Indonesia ini? Ya, selesai kerja itu kira-kira jam berapa rata-rata Bapak Ibu? Ngapunten misalnya tukang atau mungkin jasa tenaga atau yang lain ya. Umumnya laut itu jam berapa? Maknanya selesai bekerja kira-kira jam 4 kira-kira kan? Coba jam 4 itu kalau sekarang misalnya asar jam 3 atau mungkin setengah 3. Kadang-kadang merasa nanggung lah, sebentar lagi juga selesai pekerjaan. Akhirnya kata nanggung ini yang menyebabkan sholat asar nanti ajalah sekalian. Nanti ajalah sekalian mandi bersih-bersih, nanti baru sholat. Maknanya dilupakan sholat asar ini, ya, karena bahasa nanggung tadi. Ya sebentar lagi lah sekalian tak selesaikan pekerjaan itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang bisa menjamin kata-kata nanggung, kata-kata nanti itu kemudian kita selesai langsung bisa mengerjakan? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kesibukan yang lain. Kata nanggung nanti ketika sudah kita selesai jam 4 sudah selesai pulang itu juga ada saja. Entah mungkin merumat sapi mungkin atau mungkin punya ayam, merumat ayamnya, atau mungkin ada yang lain. Kadang terus terlena sampai menjelang maghrib, kadang juga tidak terlaksana sholat asar ini. Atau setidaknya kalaulah bisa dilakukan mundur dari waktu yang semestinya, ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk betul-betul punya perhatian terhadap sholat asar ini. Jagalah olehmu sholat-sholat yang 5 itu, wassolatil wusta, dan khususnya adalah sholat yang tengah, sholat yang asar.
sholat asar ini. Kenapa demikian? Sampai Allah Subhanahu wa taala punya perhatian khusus dengan sholat asar ini, karena memang di dalam sholat asar ini ada keutamaan yang besar. Tadi barang siapa yang menjaga sholat asar dan sholat subuh, dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, di dalam hadis yang disampaikan oleh Zuhair bin Ammarah bin Ru'bah atau bin Ru'aibah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Zuhair bin Imarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asra, rawahu Muslim. Layyali jannara ahadun, tidak akan masuk neraka seseorang shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, orang yang sholat sebelum terbitnya matahari, maknanya sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maknanya sholat asar, yakni al-fajr wal asra, yaitu sholat fajar dan sholat asar. Di dalam hadis yang kedua ini, keutamaan orang yang bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti sudah lengkap kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga waktu sholat atau pelaksanaan sholat subuh dan sholat asar, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang tersebut dari api neraka. Tidak akan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Bukankah ini sukses yang sejati? Jadi sukses yang sejati atau keberhasilan yang sebenarnya, yang hakiki itu adalah ketika kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surganya, faqad faza, sungguh dia adalah orang yang sukses. Jadi standar sukses bagi orang mukmin itu ada pada surat Al-Imran ayat 185 ini. Jadi standar sukses bagi seorang yang beriman itu, kalau dia diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, itu sukses yang sebenarnya. Belum tentu orang di dunia sukses dengan standar kekayaan, dengan standar pangkat jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat, ya, harta yang berlimpah. Ini tentu bukan standar sukses yang hakiki. Kenapa? Karena masih ada kehidupan akhirat yang nanti akhir dari kehidupan kita itu statusnya bagi orang-orang yang akan hidup di dalamnya, apakah dia ahli surga ataukah neraka. Nah, sukses itu yang sebenarnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nah itu yang baru dikatakan sukses gitu. Kenapa demikian jamaah rahmati Allah? Apa menjadi satu hal yang sukses kalau sekiranya hanya cukup seseorang hanya dihindarkan dari api neraka? Belum tentu. Karena nanti di akhirat itu ada yang namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang-orang yang akan menghuni di tempat yang tinggi. Nanti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memaknai Al-A'raf ini adalah al-jabal bainal jannah wan nar. Ya, nanti di akhirat ada gunung yang letaknya antara surga dan neraka. Dan gunung ini karena saking tingginya maka disebut dengan Al-A'raf.
Untuk itu nanti salah satu nama di dalam surat di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-A'raf, tempat yang tinggi. Nah, nanti di akhirat ada orang yang ditempatkan di Al-A'raf ini, tempat yang tinggi ini. Di antaranya nanti adalah orang ketika di dunia dahulu dia pergi berjihad sampai dia mati syahid, berperang fisabilillah sampai dia mati syahid. Hanya saja sebelum dia berangkat ini tidak izin dulu kepada orang tuanya, tidak dapat ridho orang tuanya, sehingga dia punya pahala besar mati syahid, tapi sisi yang lain dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Orang-orang yang seperti ini jemaah rahmati Allah, nanti di akhirat dia ditempatkan di Al-A'raf ini. Maknanya dia tidak ahli surga juga tidak ahli neraka. Dia mau dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana mungkin? Karena dia punya amalan berjihad fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi dia mau dimasukkan ke dalam surga, itu juga masih punya dosa. Apa dosanya? Tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Maka nanti ini yang menjadikan sekelompok orang ini nanti dia akan menghuni ashabul a'raf ini. Dia tidak menjadi ahli surga juga tidak menjadi ahli neraka. Berarti nanti sekedar untuk kita terhindar dari api neraka itu juga belum jaminan sebelum kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga gitu. Sebagaimana juga ada orang yang tidak masuk surga tapi juga tidak masuk neraka, ya tadi kondisinya gitu. Nah, untuk itu jamaah rahmati Allah, orang yang sukses sekali lagi sejatinya adalah orang yang terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan amalan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan besar ini, sukses yang sebenarnya itu, yaitu tadi menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar.